Aku sama sekali nggak nyesel. Aku sama sekali nggak nyesel. Allah selalu ngasih hal yang aku butuhin ya, bukan aku mau gitu loh. Aku berusaha 2 tahun untuk ke Jepang. Nah ini mungkin nanya kayak gini. Dari Anida Wonogiri, ketika Kak Asma ikut seleksi LPDP dan universitas apa aja sih kendala yang dihadapi Kak Asma? Jadi waktu Kak Asma ikut seleksi LPDP dan masuk dapetin LOA-nya, apa aja sih kendalanya? Dan apa aja rekomendasi yang harus dilakukan fresh grad ketika akan apply LPDP atau mungkin akan mengambil LOA unconditional? Oke. Permasalahan paling umum semua award LPDP yang belum berangkat adalah award, LOA, unconditional ya. Kayak aku cerita tadi, aku 2 tahun gagal untuk dapat LOA unconditional dari Kyoto University. Yang dimana itu waktu itu aku ngedown banget gitu. Tapi pelajaran yang aku ambil adalah kamu harus nge-explore kampus mana yang mau kamu tuju gitu. Misalnya ada ide dari teman itu dia beri saran untuk bikin 3 opsi. 3 opsi itu apa saja? Yang pertama itu adalah yang paling kamu pengen dan paling susah, tapi paling paling kamu pengen. Misalnya kamu pengen ke Harvard University gitu kan. Itu jadi pilihan pertama. Yang kedua adalah pilihan yang dia nggak terlalu bawah, tapi dia juga nggak terlalu atas, tapi dia juga di tengah-tengah lah, bisa kamu achieve gitu loh. Misalnya, let's say George Washington University kalau di sini gitu. Habis itu yang ketiga misalnya kampusku Clark University yang paling bisa kamu dapat gitu, yang paling bisa kamu dapat. Jadi ini 3 pilihan kampus yang memang kalau ini nggak lulus, ini yang kamu coba lagi. Kalau ini nggak lulus, kamu sudah punya pilihan yang ketiga yang backup kamu gitu loh. Sebelum di Clark University ini, aku melamar ke dua universitas lain, di Duke University sama American University. Di Duke University itu aku ngambil MBA, sedangkan di American University itu aku ngambil International Economics. Terus aku lulus di American University, International Economics, tapi aku nggak lolos di Duke University. Nah, tiga-tiganya ini kan ibaratnya tiga ini kan, Duke University yang pertama untuk yang di Amerika itu, American University yang kedua, dan Clark University yang ketiga. Nah, ketika aku Duke University-nya dia nggak lolos, waktu itu karena aku harus kuotanya udah pas, jadi aku di-defer untuk tahun depan lagi. Dan aku nggak bisa nunggu lagi gitu loh. Akhirnya American University jadi pilihan kedua. Tapi jurusan yang aku apply International Economics, akhirnya yang ketiga lah yang aku ambil gitu. Jadi teman-teman harus punya backupan kampus yang banyak. Karena ketika kamu sudah diterima, jadi gini, diterima beasiswa itu adalah 25% dari proses kamu gitu. 75% Untuk LPDP. LPDP. 25% itu diterima LPDP itu 25% dari proses kamu. Nah, selanjutnya nanti kamu harus cari LOA lagi dan kamu harus penyesuaian lagi sama negara, kamu juga penyesuaian sama mata kuliah, sama profesor, sama ritme belajarnya di sini. Itu yang semua dihitungin jadi 75% gitu. Jadi, siapin diri kamu sebaik mungkin dan please keep record gitu loh. Keep record, punya buku dengan tanggalnya sendiri-sendiri. Jadi, kalau kamu udah miss di informasi ini, kamu coret lagi, miss informasi ini coret lagi gitu. Jadi by day itu dulu aku tiap hari itu adalah hari yang paling bermakna karena aku berpacu dengan waktu gitu. Gitu. Berapa lama dikasih waktu untuk dapetin LOE? Batas waktu kemarin 2019 ya. Karena aku lulus LPDP itu 2017. 2 tahun berarti Kak ya? 2 tahun. Kalau misalnya gagal dapat LOE dari selama 2 tahun itu? Berarti bye-bye. Hangus. Harus ulang lagi dari awal? Iya. Tapi nggak segampang itu, LPDP menggugurkan kamu gitu. Selama alasan kamu logis gitu loh. Karena gini, proses beasiswa itu adalah secuil dari kehidupan kamu gitu loh sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kamu seiring kamu punya beasiswa. Misalnya ada beberapa teman yang sebelum
ketika menerima beasiswa menikah misalnya, atau menjadi PNS, atau ada kebutuhan lainnya lagi yang harus dilakukan gitu. As long as kamu rasional aja dalam memberikan alasan, itu bisa di ini. Tapi kalau seandainya kamu udah stuck banget, biasanya itu akan nyonyor untuk nyonyor nyonyor tuh bahasa daerah ya. Oke. Gagal atau di defer ke dalam negeri. Itu sih. Oke. Backup. Oke, ada yang mau kakak pilih lagi atau saya? Ini deh yang paling update sekarang dari Putri Lestari. Saya baru mau pilih dia tadi. Oh. Menarik ini. Ayo lanjut. Dari Bogor, hai Putri ya. Kak, apakah bisa seorang introvert dapat LPDP? Dan cara numbuhin rasa pede gimana sih biar nggak minder? Thank you. Oke. Aku jujur aja, aku punya teman yang introvertnya luar biasa. Introvertnya luar biasa. Jadi orang introvert, ekstrovert, atau hybrid atau gabungan dari itu bukanlah suatu masalah gitu. Ketika kamu punya passion bersyukurlah karena itu yang bikin kamu akan semangat terus untuk ngejar hal yang kamu mau gitu. Aku punya teman introvert, dia di bagian engineering. Biasanya teman-teman introvert itu di bagian STEM itu ya, engineering, matematik dan lain sebagainya. Itu. Tapi karena dia memang passionate di situ, jadinya hal-hal yang butuh omongan banyak ini nggak terlalu penting buat dia gitu. Jadi dia membuktikan dirinya dia dengan kerjanya dia gitu. Jadi introvert, extrovert nggak punya masalah. As long as kamu bisa menghargai yang lain, selama kamu bisa menghargai yang lain, mempunyai jiwa kepemimpinan gitu. Jiwa kepemimpinan juga nggak selamanya orang extrovert kok. Riset membuktikan kalau seandainya pemimpin itu biasanya hybrid antara extrovert sama introvert. Berarti ada waktunya dia sendiri, ada waktunya dia sama lingkungan gitu. Kamu ngelola diri kamu aja, tapi believe me, yang paling berperan besar itu adalah passion kamu gitu. Benar banget. Itu Raditya Dika introvert loh katanya. Iya. Tapi kebayangkan dia stand up comedian loh, yang harus di depan panggung banyak tontonan orang, tapi dia introvert katanya. Iya. Jadi ya bukan masalah, passionnya dia di situ memang benar banget. Kak, saya boleh nggak nih Kak? Kayaknya banyak banget tadi nanya nih, ada orang yang nanya terus, dia pengen banget ditanya. Zulfah Zikrina dari Tangsel. Kak, bagi tipsnya supaya bisa menabung ketika kuliah di USA. Oke. Menabung ya. Aku pribadi aku belum bisa menabung, tapi aku nginvest. Jadi karena aku alhamdulillah karena kuliah juga, jadi aku lagi membiayai 2 orang adik aku yang kuliah di Jogja juga. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada tabungan, tapi aku usahakan aku nginvest. Jadi alhamdulillah aku kan dipercaya jadi asisten penelitian, research assistant. Uangnya itu biasanya aku pakai untuk nabung di saham. Jadi bukan nabung sih sebenarnya, investasi, karena aku nggak suka sebenarnya term menabung karena pasti menurun nilainya dibanding kita investasi gitu. Jadi mending uangnya diinvestasi. Nah, ini lagi belajar dari teman-teman yang lainnya. Di sini alhamdulillah aku punya beasiswa, tapi kalau kamu datang ke Amerika, kamu bakal lihat betapa orang berusaha semampu mungkin untuk tetap survive di Amerika. Aku punya teman-teman India, teman-teman Uzbekistan, teman-teman dari Afghanistan, dari wilayah-wilayah konflik, yang mereka datang itu dengan biaya yang mereka tabung gitu. Tabung dari sejak misalnya kamu di Indonesia tapi kamu punya mimpi di Amerika, tapi kamu nggak dapat beasiswa, tapi kamu bisa juga berangkat ke Amerika dengan apa? Dengan proses kamu nabung untuk berangkat aja. Nanti ketika sampai di sini, kamu di Amerika sini kamu diizinkan kok untuk kerja dalam kampus, misalnya dari research assistant atau dari jadi graduate assistant atau jadi admission officer atau apapun itu, kamu cari kerja di sini, dan itu kadang-kala bisa jadi untuk biaya hidup kamu gitu. Aku lihat luar biasa Bang Dana,
anak-anak yang tidak mendapatkan beasiswa di sini survive-nya minta ampun. Aku alhamdulillah aku diberikan beasiswa, tapi di sini makanya kenapa sampai Amerika jadi apa heaven-nya anak-anak seluruh dunia ya untuk bergabung di sini, karena di sini diberikan kesempatan seluas-luasnya. Jadi bayangin kita punya career center yang menghubungkan kita dengan perusahaan-perusahaan yang kita mau, yang ngebimbing kita gitu. Jadi apapun itu anak-anak di sini kalau mereka nggak punya beasiswa mereka bakal kerja mati-matian. Jadi ada temanku itu yang dia jadi research assistant juga, graduate assistant juga, dan dia juga jadi tukang cuci piring juga di dining hall. Hanya untuk bertahan. Dan dia setelah kerja dari dining hall nanti sampai subuh itu dia akan belajar supaya dia bisa punya nilai yang bagus dan dapat beasiswa dari kampus. Dan banyak sekali cerita yang dimana ketika mereka membuktikan kalau mereka bisa survive, nanti dari kampus yang akan entah menawarkan kerja kah atau menawarkan beasiswa untuk S3. Jadi mindset teman-teman di Indonesia itu sebenarnya harus diubah. Beasiswa itu adalah salah satu pilihan aja untuk survive mencapai mimpi sebenarnya. Banyak jalan menuju Roma. Kalau aku lihat teman-teman di sini luar biasa. Survive-nya mereka gitu. Believe me or not, di lantai 1 apartemen aku ada 2 anak India yang dia lulus S2 teknologi IT, bidang IT, dan dia belum dapat kerja tapi dia bertahan di sini dan dia tinggal di ruang tamu apartemen doang, hanya untuk survive. Dan kondisi di India sekarang membuat keluarganya dia itu 20% pendapatan keluarganya dia itu harus di-cut sama pemerintah. Nggak ada akses sama sama sekali sama keluarga, nggak ada duit, asuransi nggak ada, jadi dia sangat berbahaya kalau seandainya kena COVID, karena di sini kamu harus bayar sendiri kan, tapi dia survive, Bang Dana. Untuk apa? Untuk punya mimpi bisa kerja di perusahaan sekelas Amerika gitu. Kemarin dia di interview sama Snapchat, di interview sama Facebook, di interview sama TikTok, tapi belum rezekinya gitu. Jadi kamu kalau seandainya kamu yang masih lehai-lehai di Indonesia dan berharap punya dapat beasiswa LPDP doang tanpa punya tujuan yang besar gitu, yang aku pribadi pengen jadi CEO perusahaan, jujur aja Bang Dana. Aku pribadi pengen jadi CEO perusahaan. Bapakku, aku capek lihat bapakku misalnya jadi tukang, mohon maaf ya, bapakku tuh jadi tukang jual keliling gula per kilo pakai motor. Dan 2 minggu lalu bapakku tuh baru jatuh dari motor gara-gara susah ngambil air. Susah ngambil Berapa air. Berapa usianya? Bapakku sekarang usianya 58 kalau nggak salah. Oke. Masih agak muda ya itu. Karena itu lagi bapakku sama mamaku nikah muda kan, nggak lulus SD. Jadi aku punya mimpi besar untuk jadi CEO. Itu mimpi besarku. Jadi beasiswa itu adalah hal secuil aja gitu loh. Ada hal yang lebih besar lagi. Nah ini yang teman-teman Indonesia tuh kurang melihat gitu. Mereka lihat trennya beasiswa LPDP. Ya udah itu aja. Tapi lupa kalau seandainya LPDP itu hanyalah batu loncatan gitu untuk kamu masuk lagi ke tempat yang lebih besar lagi. Kalau seandainya kamu udah nemuin itu, alhamdulillah ya. Kalau teman-teman udah nemuin passionnya, nggak tahu Bang Dana passionnya apa, menteri kah? CEO lah. CEO. Bang Dana mimpinya CEO lah kan. Jadi sesusahnya Bang Dana nanti untuk setelah pasca studinya, susah-susah menderitanya, itu nikmatnya itu luar biasa, menikmatinya itu luar biasa. Jadi kalau yang tanya tadi nabungnya caranya gimana, kamu mikir dulu deh, kamu mimpinya apa yang besar gitu. Jadi kalau ke Amerika itu lewat jalurnya manapun bisa gitu. Misalnya kayak insya Allah kalau aku misalnya dapat pengalaman kerja di sini, kita kenalan di sini aja ya, tiba-tiba aku di chat dan mungkin aku punya kesempatan untuk nge-sponsor orang untuk datang ke Amerika, bisa aja kan tanpa beasiswa LPDP. Bisa. Iya, jadi semua hal itu yang impossible itu bisa jadi possible gitu loh. Dan nggak ada sesuatu yang impossible di dunia, karena semua itu kecil bagi kalian yang punya Tuhan sih, kalau menurut saya. Iya. Dan mimpi itu nggak ada salahnya, semua itu gratis mimpi itu. Jangan sampai kayak semacam mental block doang di kalian. Itu yang harus kalian hilangin sebenarnya. Iya, betul.
Iya, betul betul banget. Aku pertama datang ke Amerika kemarin Bang Dana, aku cerita sedikit lagi. Aku pertama kali datang ke Amerika itu ke New York ya, ke New York Bang Dana. Kutahan itu tembok-tembok tinggi New York kan. Aku berdoa, kalau ini memang kalau ya Allah, kalau ini memang jalanku, bukakanlah. Kalau ini bukan jalanku, berikanlah jalan yang terbaik gitu. Buat aku, keluargaku, bangsa dan negaraku. Aku peganglah kan. Nah, Bang Dana, pas aku lolos LPDP Clark University, aku dapat kesempatan jadi WAVE Scholarship. Itu Women and Venture Capital Group gitu. Dikasih scholarship untuk pergi ke New York, stay di New York, itu tinggal di lantai paling tinggi 100 sekian gitu. Di Manhattan, New York, dan makan gratis, semua gratis. Ketemu CEO-CEO perempuan, aku langsung sujud syukur Bang Dana. Nggak pernah terbayang Iya, doa yang ku tempelkan tangan doang di gedung itu nggak sempat masuk sebenarnya. Bisa Masya sampai Allah. bisa sampai gitu. Jadi percaya deh, Allah itu ngasih yang kita butuhkan selama yang kamu mau, passion kamu itu kamu kelola terus gitu. Jangan disembunyikan. Jangan keinginan yang menggebu-gebu itu ditutup gitu loh. Gitu. Dan mungkin kalau saya mau tambahin sedikit, yang paling penting berikutnya adalah percaya. Kalau kalian Iya. nggak percaya, percuma aja gitu. Dan jangan sampai kalian mikir kalau misalnya saya nggak sampai ke sana atau saya gagal, itu maka Tuhan tidak mengabulkan. Padahal itu sebenarnya menguji kamu. Karena untuk mencapai satu titik itu nggak mesti jalan yang lurus. Tapi mungkin aja jalannya belok dulu ke kiri, belok dulu ke kanan. Ujung-ujungnya ke situ juga kok. Percaya deh. Selama kamu percaya, intinya itu. Kalau saya sih Iya, pikirnya gitu. betul betul. Kalau kamu pengen ke studi ke luar negeri, ya tujuanmu Amerika, ya mungkin bukan Amerika yang terbaik buat kamu. Mungkin kamu ke Jepang, kayak Mhm. Kak Kasma, pengennya ke Jepang, tapi ternyata ke Amerika. Mungkin disitulah rezekinya Kak Kasma. Iya, mhm. Gitu. Oke Kak Kasma, kayaknya ini sudah cukup banget nih buat teman-teman semua. Udah full full banget ini informasinya. Walaupun masih banyak banget pertanyaan yang ada nih. Masih banyak banget, tapi sudah harus kita akhiri nih Kak Kasma. Boleh nggak dipilih satu orang penanya terbaik? Penanya terbaik aku Mm-mm. tadi, Tadi yang udah Kak jawab. iya, yang mana ya tadi ya? Yang kerja yang lulus 2009 itu loh. Oke, oke, oke. Yang Nggak tahu tadi. kalau Bang Dana gimana? Iya nggak apa-apa, kan pilihannya Narsum. Saya ikut, tapi itu cocok juga sih karena itu banyak juga yang tanyain kalau misalnya kita itu inline atau enggak sih untuk kita pilih beasiswa, dan itu menurut saya bukan sesuatu yang harus ya, tapi itu merupakan pilihan juga. Banyak malah yang penting adalah jangan patah semangat, apalagi buat teman-teman yang bilangnya dalam tanda kutip saya adalah IRT atau ibu rumah tangga. Itu bukan suatu masalah ya, kalau menurut saya itu malah suatu nilai tambah gitu buat teman-teman semua, apalagi yang masih punya anak balita atau masih punya anak kecil. Kalau kalian berhasil ke luar negeri, itu nilai plus banget buat anak kalian. Iya. Itu bener-bener apa ya, pengalaman hidup yang gak mungkin didapetin sama dia di kemudian hari. Mungkin kesempatannya di sini Mhm. buat dia dapat belajar pengalaman hidup. Yusrina Ulfa, terima kasih sudah bertanya yang terbaik. Nanti akan saya kirimin hadiah giveaway-nya. Nanti coba tolong di DM ke IG saya ya untuk alamat detailnya. Akan saya kirim nanti saat saya udah di Jakarta, tapi tentunya sekarang masih ada di Australia. Insya Allah 29 Juli saya pulang, 30 Oh Juli iya ya. sampai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya, doain ya teman-teman ya. Oke Kak Kasma, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, nggak apa-apa ya kalau saya undang lagi ya. Iya, siap 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 siap. Ini menarik banget loh. Tapi nanti kalau Kak Kasma pengen ngundang Wordy.id, timnya kita juga nggak apa-apa juga. Mungkin Boleh. untuk Mata Garuda. Jadi Siap. buat teman-teman semua yang belum follow Mata Garuda, di follow ya, Mata Garuda _Maluku. Ini merupakan salah satu Instagram yang dikelola juga sama Kak Kasma, dan juga follow akun Instagramnya Kasmawati.
Ya. Mungkin nanti banyak informasi tentang Amerika atau LPDP di sana yang bisa kalian tanyakan langsung kepada Kak Kasma. Oke Kak Kasma, sekian dari saya. Terima kasih sudah bergabung. Bisa istirahat habis ini Kak Kasma. Iya. Belum tidur. Sebenarnya jam 1 ini, aduh. Oke, terima kasih ya Kak Kasma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Oke teman-teman semua, thank you banget sudah join bersama kita semua. Tadi bersama Kak Kasma. Buat tadi yang merasa sudah dipilih oleh Yusrina Ulfa, nanti langsung di DM aja ke saya ya, ke Instagramnya awardi.id bisa, atau ke Instagram saya di Dendana juga bisa. Nanti tolong dikirimin alamat detailnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah gabung. Terima kasih banyak juga yang udah selalu setia kepada awardi.id. Insya Allah saya ada informasi lagi buat teman-teman semua. Saya bersama dengan timnya interview intensive mentoring di awardi.id, kita lagi ngadain program baru yang akan kita launching di hari ini di intensive interview mentoring. Ini specifically khusus untuk ngebahas interview mentoring khusus ya untuk Australia Awards. Tapi bagi teman-teman yang mau selain Australia Awards juga silakan. Karena ini saya akan mengundang teman dari Awardi internasional. Bukan hanya Indonesia doang, tapi internasional. Untuk menjadi tutor atau mentor kalian. Jadi ada orang Indonesianya dan juga ada orang internasionalnya. Jadi udah pasti teman-teman akan mendapatkan bimbingan yang sangat full. Teman-teman akan secara eksklusif dibimbing oleh kita. Dan juga akan diberikan pelatihan yang membuat teman-teman semua menjadi pede, siap. Yang tadi kayak Kak Kasma bilang, bahwa interview itu di beasiswa itu adalah tahapan yang paling challenging. Karena itu sudah sudah bisa dipastikan kalian tinggal selangkah lagi menuju diterima sebagai awardee. Jadi jangan sampai saat kalian udah dipanggil interview tapi ternyata kalian belum siap gitu, belum tahu mesti ngapain, masih belum pede, masih belum tahu mau ngomong apa. Nah, inilah saatnya kalian untuk join, dan ini hanya untuk 10 orang aja. Hanya untuk 10 orang, dan saya hanya menerima, dan bersama tim juga hanya menerima 10 orang yang benar-benar komitmen. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin coba-coba aja, kita mohon maaf belum bisa menerimanya. Tapi kalau teman-teman yang udah siap dan udah benar-benar komitmen, akan kita terima hanya 10 orang aja. Pendaftaran sudah mulai bisa dibuka di Instagramnya awardi.id, langsung aja di DM ke sana. Nanti akan ada Mindy yang mengakomodir teman-teman semua. Oke, terima kasih sekali lagi buat kehadirannya. Semoga acara hari ini bermanfaat ya, dan juga teman-teman semua merasa ada motivasi atau inspirasi lagi dari tamu-tamu yang awardi.id tampilkan. Dan insya Allah di minggu depan juga kita akan kedatangan tamu lagi dari awardi juga. Dari mana itu? Nanti kita akan pindah benua lagi. Kemarin sempat di benua Eropa, di Inggris bersama Kak Dira. Hari ini bersama Kak Kasma di Amerika. Minggu depan kita akan pindah benua lagi. Kemana? Nanti aja. Pantangin terus pokoknya Instagram awardi.id. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang masih belum subscribe, silahkan subscribe. Dan buat teman-teman yang mau nonton siaran ulangnya, nanti ada siaran ulangnya di-upload kemungkinan akan minggu depan ya. Karena banyak banget video yang masih ngantri yang akan kita edit dulu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Enjoy your weekend. Bye.